Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat siang Bu Hoir. Selamat siang Ibu RN. Apa kabarnya Ibu RN hari ini? Ya, kabarnya baik Bu. Apakah Ibu punya waktu luang untuk saya hari ini? Tentu saja. Kalau saya punya waktu luang sama Ibu, ada permasalahan yang bisa saya bantu Ibu? Maaf Bu, tidak bisa membantu Ibu. Oh, tidak ada apa-apa Ibu. Bisa Ibu ceritakan permasalahan Ibu? Begini Bu, saya ingin curhat sebenarnya sama Ibu tentang masalah saya. Barangkali Ibu bisa membantu saya. Masalah apa ya Ibu? Bisa Ibu ceritakan pengalaman ataupun masalah Ibu kepada saya? Mungkin saya bisa membantu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Banyak sekali masalah saya. Masalah apa ya Ibu yang bisa saya bantu? Ingat apa enggak ya Bu? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Oh, ingat Bu, minggu yang lalu kan Ibu? Iya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu ditegur oleh pengawas Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya masalah tidak serius. Tidak serius bagaimana Ibu? Apa yang terjadi? Pengawas mengkritik saya mengenai proses mengajar saya. Mungkin kurang sempurna. Proses mengajar yang bagaimana ya Ibu? Apakah Ibu selama ini di kelas sudah bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik seperti itu? Beliau mengatakan bahwa saya mengajarnya kurang bagus karena saya menggunakan buku teks gitu. Jadi sepertinya beliau agak keberatan karena saya menggunakan buku teks itu. Jadi bagaimana respon Ibu terhadap pengawas ketika pengawas memberi respon kritikan kepada Ibu? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar dengan menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi dari perpustakaan atau dari internet atau sumber lain. Yang penting mengacu kepada kurikulum Bu. Jadi ketika itu saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi seperti itu Ibu permasalahannya. Kalau begitu, selama ini Ibu dalam proses mengajar menggunakan tidak menggunakan buku teks sama sekali. Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, sebenarnya sebagian saya menggunakan buku, kemudian ada sumber lain juga, misalnya dari internet. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk menonton video yang saya tayangkan. Kemudian video-video itu menurut saya sih sudah baik dan menyenangkan bagi siswa karena siswa juga agak menerima gitu. Jadi lebih interaktif kayak gitu ya Ibu? Iya. Oke Ibu, sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Kalau sudah bagus Ibu sudah mencerminkan yang namanya merdeka belajar di proses pembelajaran. Lalu bagaimana Ibu? Ibu kan selama ini menggunakan video. Mungkin ya Ibu ya pengawas itu menegur Ibu karena Ibu mungkin sebagian peserta didik kita karakternya berbeda-beda Ibu. Jadi mungkin dengan menggunakan buku teks bagi siswa yang lambat dalam pembelajaran mereka bisa menggunakan. Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini juga memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Bukan suka-suka saya juga untuk menyampaikan materi. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya?
saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Perasaan saya memang sudah agak mendingan, mungkin Ibu agak sudah menceritakan solusinya, mudah-mudahan bisa saya terapkan lebih baik, lebih sesuai. Lalu bagaimana bisa membuat perasaan ibu itu nyaman selama ini? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sebenarnya. Saya menjadi resah dan di rumah jadi pikiran saya. Akibatnya pekerjaan saya jadi agak terbengkalai. Oke Ibu, berarti menurut Ibu ya kesimpulannya dari cerita bisa saya simpulkan bahwa Ibu merasa tidak nyaman waktu disupervisi sang pengawas karena Ibu tidak menggunakan teks sebagai sumbernya. Jadi itu yang membuat pengawas mungkin Ketidaknyamanan saya seperti itu. Jadi masalahnya pengawas itu bercerita ke kepala sekolah. Ya seperti menurut seperti itu. Jadi sepertinya saya merasa terbebani dengan hal yang seperti itu. Jadi mungkin kepala sekolah juga akan menegur saya dengan laporan dari pengawas. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Ya seperti yang saya katakan tadi, saya akan memperbaiki mungkin lebih baik dan lebih mengikuti pembelajaran yang sebenarnya. Supaya siswa yang karakternya yang lambat dalam pembelajaran bisa mengikuti. Iya, bisa mengikuti ya. Jadi itu sebenarnya. Lalu apakah hal yang dilakukan Ibu dengan proses belajar selanjutnya dan langkah yang Ibu sudah ambil itu sudah tepat? Dan saya setuju dengan ide yang Ibu lakukan. Oke, Ibu, syukurlah kalau begitu Ibu sudah merasa lebih baik. Kemudian Ibu sudah ada rencana ke depan untuk memperbaiki proses pembelajarannya dan komitmen apa yang Ibu lakukan untuk rencana selanjutnya? Komitmennya ya seperti yang saya bilang, saya akan memperbaiki. Kemudian saya akan lebih memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang sudah kita persiapkan. Tapi sesuai dengan kurikulum ya. Iya. Lalu itu ide yang bagus sekali Ibu. Semoga segera terselesaikan permasalahan Ibu dan suasana hati Ibu lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan dengan motivasi dari Ibu akan lebih Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Nah, ini sudah saya dengar dan sudah saya ikuti coach yang dilakukan Ibu Nah, saya mau melihat refleksi setelah praktik coach ini dengan beberapa pertanyaan sama Ibu berdua ya, sebagai coach. Oke. Nah, yang pertama menurut Ibu Koyer, apa saja hal baik dari praktik coach yang sudah dilakukan? Praktik baiknya kami sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu NN, yaitu kasus mengenai proses pembelajaran di kelas. Sama-sama bisa memecahkan masalah ya. Oke Bapak, ya kemudian di sini kami menggunakan metode cerita Bapak Ibu. Ya, ini mengikuti cerita semua dan tadi yang Bapak juga dari observasi yang saya buat semua alur ceritanya sudah baik ya. Terima
Yang kedua tadi saya mau tanya juga sama apa saja hal yang menurut Ibu perlu ditingkatkan dari praktik coach yang perlu ditingkatkan. Perlu diingatkan. Di sini kami harus sering berkomunikasi atau sering diskusi dalam peningkatan pembelajaran kami di kelas, seperti kasus yang dihadapi oleh Ibu RM, yaitu tentang permasalahan supervisi pembelajaran yang dilakukan di kelas yang dilakukan oleh pengawas terhadap Ibu RM. Menghadapi guru sesuai pengawas ya. Oke. Terus bagaimana perasaan Ibu Koir setelah melakukan praktek coach ini pada rekan Ibu? Perasaan saya senang karena bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rekan kerja saya, dan kami sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi. Terus sama Ibu Rosiana Sinaga, saya mau tanya pertanyaan barangkali 3 ya. Iya. Menurut Ibu Rosiana, bagaimana Ibu Koir sebagai CGP dalam mempraktikkan coach kepada Ibu? Menurut saya sebenarnya sudah bagus Pak, karena Bu Koir juga memberikan motivasi kepada saya sebagai guru, kemudian dia juga memberikan contoh cara pembelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Terus yang kedua, apa hal baik yang Ibu rasakan dari praktik coach ini? Hal baik. Kami dapat menyelesaikan masalah bersama yang muncul di dalam pembelajaran. Oke, yang terakhir nih, jika ada yang perlu dikembangkan, bagaimana yang menurut Ibu perlu dikembangkan lebih lanjut? Sering mengadakan diskusi kelompok belajar. Sering Mengadakan diskusi. kita lakukan dengan baik praktik coach, semoga juga makin mantap, mungkin bisa mengikuti semua dan menerapkannya menjadi nyata. Terima kasih. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk